Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 75. Itu bagus. Perpindahan berlanjut hingga jam 5 sore hari itu. Mesin mulai bekerja sambil mengeluarkan suara keras. Ban berjalan mulai bergerak, kompresor mengeluarkan bunyi berisik, dan cairan pendingin mulai bersirkulasi. Manajer Jong Suk Park berteriak serak saat bergerak. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, Jong Suk. Ini hari yang melelahkan. Kak, kamu harus membelikanku minuman ya. Tentu saja. Kedengarannya kamu melakukan semua gerakan itu sendirian. Manajer Jong Suk Park tersenyum dengan gigi putihnya. Dia berkeringat banyak. Gunho juga berangkat kerja pada hari Minggu. Itu adalah hari kedua perpindahan. Para pekerja kantoran sudah berada di perusahaan di kota Jiksan, mereka sedang menguji mesin dan komputer kantor mereka. Para pekerja dari pusat penelitian sedang mengatur peralatan laboratorium mereka. Tuan, kantor Anda sudah siap. Manajer urusan umum datang ke Gunho untuk memberitahu dia bahwa kantornya siap digunakan. Benar-benar, Gunho memasuki kantor barunya. Itu adalah kantor besar dengan banyak cahaya alami. Dia bisa melihat pohon besar dari jendelanya. Beberapa buku di rak buku tidak berdiri tegak. Selain itu, kantornya juga dibuat ulang dan terlihat sama persis dengan kantor sebelumnya di kota Asan. Meja, kursi, sofa, serta meja dan kursi konferensi ditata dengan sangat baik. Dia tidak yakin siapa yang membersihkan kantornya, tapi kantornya sangat bersih. Aku mencium sesuatu. Oh, itu aroma dari pot anggrek. Penjual mengirimkan 10 pot anggrek ke kantor Gunho dengan kartu bertuliskan, "Selamat atas kepindahan Anda ke pabrik baru Anda." Gunho memilih 2 pot yang paling dia sukai dari 10 pot dan meletakkan salah satunya di mejanya dan meletakkan yang lainnya di meja konferensi. Saat itu hari Senin, para pekerja kantoran tampak puas dengan kantor barunya. Itu bersih dan mewah. Mereka berjalan mengelilingi kantor dengan hati-hati agar tidak merusak apapun. Bidang produksi juga terlihat bagus. Ini terorganisir lebih baik daripada yang ada di pabrik Asan. Gunho mengadakan pertemuan pertama dengan manajer dan direktur di gedung baru di kota Jiksan. Berapa banyak karyawan yang hilang karena perpindahan tersebut? Saya memahami bahwa ada beberapa pekerja yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan perjalanan ke lokasi baru kami. Kami memiliki semua pekerja kantoran, namun banyak pekerja wanita di bidang produksi yang berhenti bekerja. Kami kehilangan sekitar 30 pekerja di bidang produksi saja. Seharusnya hal ini tidak menimbulkan masalah apapun pada produksi. Silakan memasang iklan pekerjaan untuk segera mengisi posisi yang kosong. Kami harus mendorong orang-orang muda untuk melamar pekerjaan tersebut, jadi mohon cantumkan manfaat yang dapat kami berikan kepada mereka melalui lowongan pekerjaan tersebut. Iya Pak, kami nyatakan akan menyediakan makan siang, antar jemput komuter, bonus 400%, dan bantuan keuangan untuk anak-anaknya, Del. Direktur Yun, Anda dapat mulai menghancurkan pabrik di kota Asan. Pabrik di kota Asan, ya, pabrik Asan sudah tua, tapi masih bisa digunakan. Tidak perlu dibongkar, kenapa tidak direnovasi saja? Tidak, tolong robek. Baiklah, Tuan. Di kota Asan, kami akan membangun pabrik baru yang tampilannya persis sama dengan pabrik di sini. Pabrik itu akan digunakan untuk usaha patungan dengan Limondel Dion setelah dikonfirmasi. Apakah Anda mengatakan usaha patungan, Tuan? Belum bisa dikonfirmasi, tapi Limondel Dion sedang meninjau permohonan kami untuk melakukan usaha patungan dengan mereka. Saat pertemuan usai, Gunho kembali menerima telepon dari keluarganya. Mereka mengatakan bahwa mereka mengatur pertemuan dengan guru sekolah dasar itu pada hari Sabtu mendatang. Ibu Gunho menambahkan, "Aku memutuskan untuk membuatmu menikah dengan seseorang pada akhir tahun ini." Setelah ibu, saudara perempuan Gunho menelepon. Dia memberi Gunho tempat di mana Gunho seharusnya bertemu dengan gadis itu. "Kamu harus datang ke kafe di Hotel Ramada Songdo hari Sabtu ini jam 2 siang. Ibu guru sekolah akan ada di sana. Kamu harus datang tanpa bertanya, oke?" Gunho tidak tahu harus berkata apa, tapi dia juga merasa penasaran. Siapa yang tahu, mungkin aku akan bertemu dengan wanita yang selalu kuimpikan. Gunho tidak ingin mengecewakan keluarganya, jadi dia mengiyakan bahwa dia akan datang menemui gadis itu.
Gunho berpikir bahwa dia harus bertemu kecuali setelah dia bertemu dengan guru sekolah dasar. Dua buku yang ditulis oleh penulis Jepang diterbitkan oleh GH Media. Buku-buku ini tentang pengembangan diri. Presiden Jong Suk Sin mengirimkan kedua buku ini ke kantor Gunho. Itu adalah buku tipis dengan sekitar 250 halaman. Siapa yang mau membaca buku seperti ini? Gunho memanggil seorang manajer akuntansi. Dia adalah seorang wanita yang menurut Gunho mungkin tertarik membaca buku seperti ini. Kami baru saja menerbitkan buku ini oleh GH Media. Menurut Anda siapa yang akan membeli buku semacam ini untuk dibaca? Wah, ini buku baru. Masih hangat. Manajer akuntansi mencium bau buku itu. Orang-orang sekarang lebih suka membaca buku tipis seperti ini. Kalau buku tebal, mereka bahkan tidak mau mengambilnya dari rak buku. Benar-benar, bolehkah aku mencobanya dulu? Tentu saja, silakan. Manajer akuntansi tampak bersemangat untuk membawa buku itu bersamanya. Saat itu hari Sabtu, Gunho pergi ke Hotel Ramada Songdo di Incheon. Ada 3 wanita duduk di kafe sambil menunggu Gunho. Hei, Gunho, sebelah sini. Adik Gunho lebih dulu mengenali Gunho. Ada 2 wanita lain yang duduk bersama saudara perempuannya, satu berusia 40-an dan satu lagi berusia akhir 20-an atau awal 30-an. Gunho dapat mengetahui secara intuitif bahwa wanita berusia 40-an adalah wali kelas Jong Ah dan wanita muda lainnya adalah orang yang seharusnya ditemui Gunho. Halo, bagaimana keadaan lalu lintasnya? Silakan duduk di sini. Ini wanita yang saya bicarakan. Wanita tua itu membuat keributan. Oh, kamu terlihat sangat tampan. Aku bertanya-tanya siapa pria tampan yang memasuki kafe itu, dan orang itulah yang seharusnya kita temui di sini. Adik perempuan Gunho sepertinya menata rambutnya hari ini, dan dia mengenakan pakaian yang sangat berwarna. Dia tentu terlihat berbeda dibandingkan saat dia bekerja di pabrik dengan wajah tertekan. Dia lebih terlihat seperti wanita dari keluarga setia. Uang memang mempunyai keajaiban. Wanita muda berusia awal 30-an memandang Gunho dengan tenang. Gunho sedang menatapnya sambil masih berdiri. Dia tidak terlihat menarik di matanya. Adik Gunho memperkenalkan 2 wanita kepada Gunho. Ini adalah wali kelas Jeongah, dan wanita inilah yang saya bicarakan dengan Anda. Dia lulus dari Universitas Pendidikan Nasional Gyeongin. Dia sangat populer di sekolah. Para siswa menyukainya. Senang berkenalan dengan Anda. Gunho berkata dengan tenang. Guru wali kelas Jong Ah berkata, adikmu terlihat berbeda darimu. Kukira dia bintang film. Pak, kamu menjalankan bisnis sendiri, kan? Ya, benar. Bisnis apa yang kamu punya? Aku dengar dari kakakmu kalau kamu punya pabrik suku cadang mobil. Adik Gunho menghentikannya di sana. Mari kita berhenti di sini. Sebaiknya kita biarkan mereka berbicara satu sama lain sendirian. Oh, benar. Haha, aku hanya ingin mengenalnya. Dia tampan sekali. Wali kelas Jong Ah berdiri untuk pergi bersama saudara perempuan Gunho. Oke, kalau begitu kami akan meninggalkan kalian berdua di sini. Semoga beruntung untuk kalian berdua. Setelah 2 wanita meninggalkan tempat kejadian, Gunho sedang duduk bersama wanita berusia 30-an. Gunho tidak bisa memikirkan apapun untuk dibicarakan dengannya. Silakan minum teh. Oke. Wanita itu sepertinya juga tidak tahu harus berkata apa karena dia hanya mengutak-atik. Cangkir kopinya. Apakah kamu belajar bahasa Mandarin di perguruan tinggi? Tidak, aku mengambil jurusan akuntansi. Saya diberitahu bahwa Anda kuliah di Tiongkok. Ya, itu benar. Gunho merasa seperti orang-orang yang duduk di meja sebelah sedang melirik mereka. Gunho ingin meninggalkan kafe. Gunho juga mulai mengutak-atik cangkir kopinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gunho berpikir dia harus mengatakan sesuatu karena jika tidak, dia bisa terlihat begitu kasar padanya. Apakah kota Incheon adalah kampung halamanmu? Tidak, kampung halamanku adalah kota Suwon. Kalau begitu, apakah kamu pulang pergi dari Suwon? Saya tinggal di Onerumtel selama hari kerja di Incheon dan kembali ke rumah saya di Suwon pada akhir pekan. Oh begitu. Gunho tidak dapat menemukan pertanyaan lain untuk berbicara dengannya, dan dia menghela nafas sedikit. Saya berharap wanita yang duduk di depan saya adalah Moriaiko. Gunho memikirkan Moriaiko yang tersenyum padanya.
Gunho merasa tertekan karena dia harus mengatakan sesuatu kepada wanita itu. Sudah berapa lama kamu bekerja sebagai guru? Sudah 5 tahun. Sekarang kamu sudah terbiasa mengajar anak-anak. Wanita itu mengangkat kepalanya dan tertawa. Ini adalah pertama kalinya Gunho melihatnya tertawa. Gunho tidak menganggap istrinya harus cantik, tapi dia sangat tidak menyukai wanita yang duduk di depannya ini. Tampaknya wanita itu tahu Gunho tidak tertarik padanya. Mungkin sebaiknya kita pergi sekarang. Kedengarannya bagus. Gunho berdiri dan kemudian wanita itu berdiri untuk pergi. Ternyata dia pendek. Mori Aiko pendek, tapi wanita ini jauh lebih pendek dari Mori Aiko. Pasti sulit mengajari anak, kan? Tidak, tidak apa-apa. Itu bisa dilakukan. Wanita itu sepertinya kecewa. Dia berharap Gunho akan mengajaknya makan malam atau berjalan-jalan atau semacamnya, tapi dia tidak menyarankan apapun. Gunho merasa kasihan padanya karena yang terpikir olehnya hanyalah Mori Aiko. Mungkin aku terlalu menyukai geisha. Aku mungkin kehilangan kesempatan bertemu gadis hebat karena geisha. Gunho kemudian berpikir, tidak. Aku ingin seorang gadis yang setidaknya berpenampilan rata-rata dan sedikit lebih tinggi darinya. Gunho bertanya pada wanita itu, kemana tujuanmu setelah pertemuan ini? Saya perlu bertemu dengan teman saya. Saya menuju ke distrik Bupyeong. Oh, benarkah? Aku juga harus bertemu dengan teman-temanku di Seoul. Gunho tertawa dan wanita itu ikut tertawa bersamanya. Itu adalah akhir dari pertemuan pertama Gunho dengan seorang gadis yang didirikan oleh keluarganya, dan itu tidak berjalan baik. Gunho sedang mengemudi di jalan raya, dia hendak pulang setelah pertemuan dengan guru sekolah dasar yang dijebak oleh adiknya. Dia merasa tertekan setelah bertemu dengan wanita itu. Gunho sedang melewati jembatan Seohai ketika dia menerima telepon dari saudara perempuannya. Bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Dia agak pendek, tapi sepertinya dia sangat pintar. Menurutku dia bukan pasangan yang cocok untukku. Kenapa tidak? Aku sangat menyukainya. Ketahuilah bahwa aku tidak tertarik padanya. Aku akan menutup telepon sekarang. Gunho menutup telepon ketika saudara perempuannya hendak mengatakan sesuatu. Gunho menerima telepon dari ibunya beberapa menit kemudian. Bagaimana pertemuannya? Kakakmu memberitahuku bahwa gadis itu tampak pintar. Ya, Bu. Dia kelihatannya pintar, tapi kurasa aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Jangan terlalu pilih-pilih, nak. Tidak ada gadis yang sempurna. Kata orang, gadis pertama yang kamu temui adalah gadis terbaik untukmu. Tidak, Bu. Aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Ayahmu dan aku sangat menginginkan pernikahanmu. Ayahmu mengharapkan kamu menikah dengan seorang guru sekolah. Aku menikah dengan seseorang, bukan guru, Bu. Alangkah baiknya jika kamu menikah dengan orang yang berprofesi sebagai guru sekolah. Saya tidak akan menikah dengan guru sekolah yang baru saya temui. Dia mungkin akan setuju dengan saya. Saya sedang mengemudi sekarang. Saya akan berbicara dengan Anda nanti, Bu. Gunho. Gunho menutup telepon sebelum ibunya dapat berkata apa-apa lagi. Gunho menghela nafas panjang sambil memegang kemudi. GH Mobile memasang lowongan pekerjaan di situs Worknet untuk mencari pekerja di bidang produksinya di lokasi pabrik baru. Setelah lowongan pekerjaan diposting di Worknet dengan gaji dan tunjangan, banyak orang melamar posisi tersebut. Perusahaan mempunyai 30 posisi kosong untuk diisi, dan lebih dari 600 orang melamar pekerjaan tersebut. Posisi-posisi tersebut terutama menarik banyak pelamar kerja karena merupakan posisi karyawan dan bukan posisi kontraktor. Manajer urusan umum memberikan laporan kepada Gunho tentang perekrutan pekerja. Saya berpikir bahwa kita memilih kandidat berdasarkan dokumen, dan kemudian para manajer dan direktur akan memberikan mereka wawancara. Dan kemudian Anda, Tuan, akan mewawancarai setiap kandidat yang dipilih sebagai langkah perekrutan terakhir. Tidak perlu melalui 3 langkah untuk merekrut pekerja di bidang produksi. Cukup rekrut mereka dengan 2 proses penyaringan. Ya Pak, siapa yang akan melakukan wawancara dengan pelamar? Kami belum memutuskan secara spesifik, tapi saya kira manajer pabrik dan auditor internal akan melakukannya. Suruh manajer pabrik, auditor internal, Anda, manajer urusan umum, dan manajer Jong Suk Park di Departemen Produksi melakukan wawancara. Ya Pak, untuk proses penyaringan pertama, mengapa Anda tidak meninjau dokumen dengan manajer Jong Suk Park?
Karena Anda bertanggung jawab atas masalah sumber daya manusia dan manajer park akan langsung bekerja dengan pekerja baru di pabrik. Lebih masuk akal jika kalian berdua sangat terlibat dalam proses perekrutan. Ya Pak, ketika manajer urusan umum sedang berjalan menuju pintu untuk meninggalkan kantor dengan membawa lembar persetujuan, Gunho memanggilnya. Tidakkah kita perlu memesan seragam musim dingin kita? Benar. Kami membagikan seragam kepada para pekerja kami setiap 2 tahun sekali, dan ini adalah tahun di mana kami seharusnya membagikan seragam tersebut kepada para pekerja. Desain seragam saat ini sudah ketinggalan zaman dan menyedihkan. Kami telah menggunakan desain seragam yang sama dengan yang digunakan Mulpasaneok, dan kami baru saja mengganti nama perusahaannya. Mari kita buat desain baru untuk seragam kita. Ya, Tuan. Saya akan mencari perusahaan desain yang bagus untuk seragam baru kita. Sebenarnya kenapa Anda tidak berbicara dengan ketua tim desain di GH Media? Ini nomor telepon mereka. Dengan siapa aku harus bicara? Bicaralah dengan ketua tim Minsuk Oh. Tuan Jae Sikmun, yang dulu bekerja di kantor keamanan kami, juga bekerja untuk GH Media. Oh, saya ingat itu. Wanita yang datang ke upacara peresmian gedung kita adalah Presiden GH Media, bukan? Itu benar. Saya akan segera menelepon mereka dan mendiskusikan desain seragam kita dengan mereka. Karena masih merupakan bisnis antara kedua perusahaan, mintalah mereka menerbitkan faktur pajak untuk pekerjaan desain tersebut. Ya Pak, setelah manajer urusan umum meninggalkan kantor, Gunho berpikir sebaiknya dia tidak mengambil posisi Presiden GH Media. Baiklah. Mari kita lihat. Jika usaha patungan dengan Limondel Dion didirikan, saya akan menjadi presiden perusahaan patungan tersebut. GH Chemical. Saya juga presiden GH Mobile, di mana bahan mentah GH Chemical akan digunakan untuk memproduksi produk. Hal ini dapat menimbulkan semacam konflik kepentingan. Saya harus memikirkan permasalahan yang mungkin timbul karena saya memiliki beberapa perusahaan. Saya tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan. Ini juga tidak akan terlihat baik di mata publik. Perusahaan saya belum go public, jadi tidak akan ada. Tidak ada masalah untuk saat ini, tapi saya harus memikirkan cara menangani masalah ini. Gunho menelepon Ketua Lee di kota Cheongdam. Terima kasih Pak, sudah datang pada upacara peresmian gedung saya tempo hari. Jangan sungkan, pabriknya terlihat sangat bagus. Yah, aku bisa sampai sejauh ini karenamu, Tuan. Kamu membimbingku belajar akuntansi ketika aku bekerja sebagai buruh pabrik. Haha, benar, kan? Omong-omong, aku ingin mengundangmu makan malam. Apakah kamu ada waktu minggu depan? Kita bisa pergi ke bar mes. Yang, Pine, kamu tidak perlu melakukan itu. Saya bersikeras, Tuan. Saya sangat ingin makan malam bersama Anda. Mengapa Anda tidak ikut dengan teman Anda? Master Park, dari Philosophy Hall di Gangnam. Master Park. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Master Park akan pensiun dari pekerjaannya di Philosophy Hall. Kita bisa merayakan pensiunnya bersama minggu depan di Pine. Oh, apakah dia sudah pensiun? Dia sangat populer di bidangnya, dan dia menghasilkan banyak uang, bukan? Dia ingin membangun semacam kuil di kampung halamannya. Kota Gusan di Provinsi Chungcheon, dan dia ingin menghabiskan sisa hidupnya menikmati alam, musik, puisi, dan hal-hal semacam itu. Haha, kedengarannya seperti dia. Begitu kamu memutuskan hari yang baik untuk perayaannya, beritahu aku akan membuat reservasi di Pine. Kedengarannya bagus. Saya akan memberitahu Anda setelah berdiskusi dengan Master Park. Limondel Dion mengirim surat kepada Gunho melalui pengacara Yang Jin Kim di firma hukum Kim Jong. Presiden Go, sudah masuk. Apa yang masuk? Kami akhirnya menerima tanggapan dari Limondel Dion melalui faks. Oh, mereka mengirim faks, bukan email. Ya, mereka mengirim faks kepada kami. Mereka mengirimkan surat aslinya ke GH Mobile. Benarkah? Apa yang mereka katakan? Biarkan aku membacakannya untukmu. Aku sudah menerjemahkan suratnya. Ide untuk memulai usaha patungan yang awalnya diusulkan oleh GH Mobile di Korea sangat membuat kami penasaran. Kami kemudian melakukan wawancara dengan Presiden GH Mobile, Ten Gunho Go, bulan lalu. Kami sangat menyadari keinginan dan kemauannya untuk melakukan usaha patungan dengan kami.
Komite Investasi Asing Limondale Dion meninjau rencana bisnis GH Mobile dan catatan wawancara dengan presidennya, dan mereka memberikan keputusan yang sangat positif. Kami dengan senang hati memberitahu Anda bahwa komite kami memberikan izin kepada GH Mobile berdasarkan rencana bisnis mereka dan catatan wawancara dengan presidennya. Oleh karena itu, staf kami Limondale Dion akan mengunjungi GH Mobile di Korea untuk survei bisnis awal bulan depan. Wakil Presiden Departemen Pengembangan Bisnis Internasional, MER, Brandon Burke, akan memimpin tim untuk kunjungan tersebut. Gunho sangat senang saat mendengar nama familiar itu. MER, Brandon Burke. Tuan Brandon Burke akan datang, ya. Bagus sekali. Kami sudah bertemu dengannya. Saat mereka datang ke perusahaan kami, Anda harus membantu kami, pengacara Kim. Tentu saja. Firma hukum kami dikontrak dengan GH Mobile untuk masalah khusus ini. Gunho menerima surat asli dari Limondale Dion keesokan harinya melalui pos. Itu ditulis dalam bahasa Inggris dan jelas ada tanda tangan Presiden Limondale Dion di atasnya. Gunho memanggil staf dari Departemen Urusan Umum dan memintanya mengetik apa yang dikatakan pengacara Yang Jin Kim di telepon kemarin. Buatlah dokumen di Word dan cetak 10 di antaranya. Kami akan membagikannya kepada manajer dan direktur saat rapat. Ya Pak, pertemuan dimulai. Manajer dan direktur GH Mobile sedang duduk di kantor Gunho. Rapat tersebut berlangsung lebih lama dari biasanya karena keluar laporan kerugian dan keuntungan bulanan. Meja konferensi terletak di kantor Gunho. Gunho duduk di tengah meja, dan auditor internal yang dulu bekerja di bank sebagai manajer cabang dan direktur pelaksana duduk di sisi kiri Gunho. Gunho bertemu dengan auditor internal untuk pertama kalinya ketika dia bekerja sebagai petugas pengadilan selama kurator pengadilan Mulpasaneo. Direktur Yun sedang duduk di sebelah auditor internal, dia lulus dari Universitas Nasional Seoul jurusan arsitektur. Di sisi kanan Gunho, kepala pusat penelitian sedang duduk, dia memiliki gelar Ph.D. dari Jerman. Manajer pabrik lulusan Inha University, College of Engineering, duduk di sebelahnya. Para manajer dan direktur berusia 50-an atau 60-an sedang melihat wajah Gunho, yang berusia 30-an. Tuan Auditor Internal, silakan lanjutkan. Oke, saya akan mulai dengan laporan kerugian dan laba bulan lalu. Pendapatan penjualan kami meningkat secara signifikan setelah kami mulai memasok produk baru kami. Perakitan AM083 ke S Group. Pendapatan penjualan kami bulan lalu adalah 7,2 miliar won. Itu masih belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh presiden kami, yaitu 10 miliar won sebagai pendapatan penjualan bulanan. Saya kira kami akan segera dapat mencapai target tersebut karena kami semua bekerja keras. Bagaimana dengan biayanya? Biaya penjualan juga sedikit meningkat. Hal ini disebabkan oleh perpindahan kami baru-baru ini ke lokasi baru. Biaya pemeliharaan biasa kami tetap sama, namun keuntungan penjualan kami adalah 600 juta won karena peningkatan pendapatan umum dan pajak, 600 juta won setelah kami melakukan pembayaran atas pinjaman keuangan kami tidak akan punya banyak uang. Untuk saat ini, hal itu benar. Namun, kami masih berharap karena pembayaran pinjaman kami mengalami penurunan. Kami memperkirakan pendapatan biasa kami akan meningkat pada akhir tahun ini. Gunho mendengarkan laporan itu dengan tangan bersilang. Setelah selesai, dia meletakkan surat dari Limondale Dion di atas meja. Apa ini? Saya melamar untuk melakukan usaha patungan dengan Limondale Dion. Dan ini tanggapan mereka terhadap lamaran saya. Mereka akan mengirimkan stafnya ke perusahaan kami awal bulan depan. Gunho membagikan salinan surat itu kepada setiap orang di ruangan itu. Saya akan membacakannya untuk Anda semua. Setelah Gunho selesai membaca surat itu, beberapa dari mereka mengerang ringan. Usaha patungan. Manajer dan direktur GH Mobile menganggukkan kepala. Setelah rapat selesai, manajer urusan umum memasuki ruangan. Tuan, Ketua Tim Min Suk-oh dari GH Media akan berada di sini dengan desain seragam baru kami hari ini. Dia datang ke sini. Ya, dia bilang dia akan tiba di sini pada siang hari. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Tentu, aku akan berada di sini sepanjang pagi. Dia bilang dia tidak ingin bayaran apapun untuk desain seragam, jadi saya bilang padanya kita harus membayarnya, kalau tidak kita akan dimarahi presiden kita. Benar,
Suruh dia menerbitkan faktur pajak untuk itu. Saya sudah mengirimkan registrasi bisnis kami kepadanya sehingga dia bisa menerbitkan faktur pajak kepada kami. Itu bagus. Ketika ketua tim Min Suk-oh tiba di pabrik di kota Jiksan, dia tercengang. Dia tahu Gun-ho adalah orang kaya, tetapi dia tidak membayangkan bahwa Gun-ho akan menjalankan perusahaan sebesar ini. Yah, dia sebenarnya belum pernah melihat pabrik sebesar yang dia lihat sekarang. Saya iri dengan para pekerja yang bekerja di perusahaan penerbitan besar di kompleks penerbitan di kota Paju, namun, perusahaan ini bahkan jauh lebih besar dari itu. Ketua tim Min Suk-oh sedang berjalan-jalan di sekitar pabrik karena penasaran, dia memiliki kartu pengunjung yang tergantung di lehernya. Ketika pemimpin tim di bidang produksi melihatnya berkeliaran di sekitar pabrik, dia berteriak padanya, "Siapa kamu? Kamu seharusnya tidak berada di sini. Ini tidak aman. Kamu bisa terluka di sini." Ketua tim Min Suk-oh ketakutan dan segera berjalan ke lantai 2 tempat semua kantor berada. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.